Maka pada 7 Agustus 1945, Jepang di Indonesia ini membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang terkenal dengan istilah PPKI. Itu adalah panitia bentukan Jepang. Ini Soekarno ini mesti diculik ini, ya, mesti tidak dari Jakarta. Maka diculiklah Soekarno oleh kaum muda itu ke keluar Jakarta, tetapi tidak jauh dari Jakarta, yaitu ke Rengas Dengklok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia, yang semangat. Alhamdulillah di kesempatan yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa meneruskan kajian kita. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa rizki, keluarga, waktu, kesehatan, energi, semuanya bisa berkah dan bermanfaat. Termasuk kajian kita ini semoga diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kita sedang memperingati kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945, ya. Jadi sebelum itu Indonesia ini berada di dalam atau di bawah kolonialisasi dan imperialisasi bangsa lain, di bawah kaki tangan bangsa lain, di bawah kendali bangsa lain, di bawah kehendak dan kendali diatur oleh bangsa lain. Sehingga nasibnya bangsa Indonesia kita ini itu di bawah ditentukan oleh bangsa tamu itu, terutama bangsa Eropa. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, menurut catatan sejarah paling tidak ada 6 bangsa tamu yang mengkolonialisasi dan mengimperialisasi, ya, menduduki tanah Indonesia ini. Yang pertama adalah bangsa Portugis, ya, di sekitar abad 16 awal 1500-an, ya, tahun Masehi, ya, 1500-an tahun Masehi, ya. Itu bangsa Portugis menduduki atau mengkolonialisasi, mengimperialisasi Indonesia ini. Kemudian ada Spanyol, ya, kemudian ada Belanda, ya. Bahkan Belanda ini menduduki Indonesia itu selama 340 tahun, rekan-rekan sekalian. Bayangkan, ya, sekitar 3,5 abad lamanya kita ini di bawah kendali Belanda, ya, yaitu pada tahun 1602 sampai 1942. Ya, itu 340 tahun. Belanda itu mengatur nasib bangsa kita ini, ya. Kemudian ada Perancis, Inggris, dan terakhir Jepang. Jepang tahun 1942 sampai 1945, ya. Jadi 17 Agustus 1945 itulah awal kemerdekaan Indonesia. Menarik kalau kita melihat sejarah kemerdekaan ini, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi pada 7 September 1944, jadi 1 tahun sebelum kemerdekaan kira-kira, ya, itu Jepang itu punya rencana untuk memberi izin Indonesia merdeka. Udah punya rencana Jepang itu. Kenapa dia ingin punya rencana itu?
ya. Ternyata Jepang itu sedang konflik, sedang perang dengan Amerika. Jepang ini sedang dalam posisi mengenaskan atau dalam posisi kalah, ya. Ibaratkan sudah berada di telur di ujung tanduk, seperti telur di ujung tanduk, sudah hampir jatuh, ya, oleh Amerika dan tentara sekutunya. Maka pada 7 Agustus 1945, Jepang di Indonesia ini membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang terkenal dengan istilah PPKI. Itu adalah panitia bentukan Jepang, ya, bahwa Indonesia itu diizinkan merdeka pada 24 Agustus 1945. Itu rencana panitia bentukan Jepang itu, PPKI itu. Ya. Lah, tampaknya Soekarno itu manut dengan rencana Jepang itu. Soekarno nurut dengan rencana Jepang itu bahwa Indonesia ini mesti merdeka resmi itu diakui Jepang 24 Agustus 1945. Tetapi rekan-rekan sekalian, dari kalangan muda bangsa Indonesia ini itu tidak setuju dengan rencana PPKI itu. Ya, maka lantas terjadi gap, konflik atau debat, diskusi yang alot antara Soekarno kaum tua dengan kaum muda. Ya, ternyata tampaknya tidak menemukan kesepakatan, maka kaum muda ini melakukan inisiatif. Ya, kaum muda itu terdiri Khairul Soleh, kemudian Sultan Syahrir, ada Darwis dan lain-lain. Mereka lantas membuat inisiatif untuk menculik Soekarno keluar dari Jakarta supaya tidak ada pertumpahan darah atau konflik dengan Jepang dulu. Ini Soekarno ini mesti diculik ini, ya, mesti tidak ada di Jakarta. Maka diculiklah Soekarno oleh kaum muda itu ke keluar Jakarta, tetapi tidak jauh dari Jakarta, yaitu ke Rengas Dengklok. Ya, diculik di situ. Sambil di Rengas Dengklok ini sambil mengamati gerak-gerik Jepang. Penculikan Soekarno oleh kalangan muda ini bukan tanpa sebab. Kenapa soalnya? Kalau kaum muda ini nurut bahwa proklamasi kemerdekaan itu pada 24 Agustus 1945, maka bisa memunculkan kesan bahwasanya nanti kemerdekaan Indonesia itu hanya diberi gratis oleh Jepang. Ya, maka untuk menghindari itu, maka kaum muda ini nggak mau nurut diproklamirkan kemerdekaan itu pada 24 Agustus. Mereka bersikuku kepingin 17 Agustus 1945 itu. Kemudian kembali dari Rengas Dengklok ini ke Jakarta, ya. Pada saat itu ditaruh di rumah Laksamana Meda. Ini seorang angkatan laut yang pro kepada bangsa Indonesia, ya. Kemudian setelah dari rumah Laksamana Meda itu dibawa Soekarno ini ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lah, disitulah diproklamirkan rekan-rekan sekalian kemerdekaan Indonesia yang isinya kurang lebih seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. 17 Agustus 45, saat itulah Indonesia ini merdeka, rekan-rekan sekalian, ya, menentukan nasibnya sendiri, ya, secara sah. Kemudian kemerdekaan itu dipropagandakan oleh kaum muda itu melalui koran, terutama melalui radio, ya, bahwasanya Indonesia itu disampaikan, dikomunikasikan, ya, disiarkan bahwa Indonesia itu merdeka, sudah merdeka, lepas dari kontrol bangsa lain. Ya, nah, rekan-rekan sekalian, tampaknya ya, kalau kita flashback sekilas, ya, Jepang itu memberikan izin Indonesia merdeka itu tidak bukan tanpa sebab, tetapi Jepang ini kotanya pada 6 Agustus 1945 Hiroshima itu dibom nuklir oleh Amerika, ya. Bom nuklirnya namanya Little Boy. Luluh lantak itu kota Hiroshima itu, ya. Kemudian tidak cukup itu, pada 9 Agustus 1945 itu kotanya lagi namanya Nagasaki dibom
lagi, bom nuklir lagi oleh Amerika dan tentara sekutunya itu, luluh lantak lagi itu, lebih dahsyat lagi dari bom nuklir yang di Hiroshima. Kalau di Hiroshima namanya bom nuklirnya Little Boy, jadi bocah kecil ya. Kalau yang di Nagasaki itu julukannya namanya The Fat Man gitu ya. Jadi lebih gemuk gitu, lebih dahsyat lagi. Luluh lantak Jepang itu, maka lantas seakan-akan di Indonesia itu terjadi kekosongan kekuasaan gitu ya. Jepang sudah menyerah kepada Amerika dan tentara sekutunya itu di atas kapal Missouri ya. Jadi Jepang kalah dengan Amerika ya. Maka Jepang itu menduduki Indonesia hanya sekitar 3 tahun, 1942 sampai 1945, rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, nah itulah sekilas sejarah kemerdekaan Indonesia ini ya. Maka lantas kita mencoba ya merdeka atau kemenangan itu melihat ayat-ayat Al-Qur'an ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kata merdeka atau menang ya di dalam Al-Qur'an itu bisa diterjemahkan dengan kata al-fath ya. Fathun gitu. Al-fath itu kemenangan atau kemerdekaan ya. Di dalam Al-Qur'an itu terulang sebanyak sekitar 36 kali berikut derivasinya ya. Tetapi kata al-fathu sendiri itu terulang sekitar 12 kali saja di dalam Al-Qur'an itu. Nah, rekan-rekan sekalian, menarik kalau kita melihat ya Quran di surat 7 yang sudah saya baca di depan tadi, surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard ya. Seandainya sebuah penduduk negeri ya, sebuah bangsa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit, dari bumi untuk mereka. Syaratnya apa? Amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa. Ya. Nah, bertakwa itu konteksnya rekan-rekan sekalian untuk mengisi kemerdekaan ini adalah mengisi kemerdekaan ini dengan aktivitas-aktivitas dan karya-karya yang bermanfaat nyata, yang kontributif, yang bisa dirasakan manfaatnya bagi bangsa Indonesia, bagi umat ini, rekan-rekan sekalian ya. Itu tentu saja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai job desk kita masing-masing. Memang ya, disebutkan di ayat Al-Qur'an bahwasanya kul, katakan wahai Nabi, kullun ya'malu ala syakilatihi, setiap orang itu beramal, berbuat, berkarya sesuai posisinya masing-masing. Mari kita isi kemerdekaan ini rekan-rekan sekalian dengan karya-karya yang positif, karya-karya yang kontributif, karya-karya yang bermanfaat nyata bagi kehidupan ini. Jangan kita sia-siakan kemerdekaan ini yang bayangkan berabad-abad lamanya untuk memperoleh kemerdekaan itu. Di samping keinginan tulus untuk merdeka, itu juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, maka al-fath itu tadi, kemenangan kemerdekaan itu tadi kata Allah selainnya kita isi ya dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ya, amanu wattaqau, maka lantas dibukakan pintu-pintu langit keberkahan ya, kemanfaatan ya dari pintu-pintu langit, dari bumi ya untuk bangsa kita ini. Itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.